yang nggak menutup kemungkinan kalau suatu saat akan ada saatnya lahan pertanian itu habis dan nggak ada petani. Masa kita mau kayak orang luar yang pakai kentang yang bener aja, masa nasi rendang pakai kentang kan nggak mungkin, yang bener aja, gitu, iya. Tapi sempat kepikiran kayak pasti nanti zamannya aku aja sekarang udah hebat kata orang impiannya apa sih Mbak? Selebgram, YouTuber, lebih kayak aku mau cari nama nih biar orang endorse apa, nggak ada yang mau kepengen jadi petani atau apa ya. Siapa yang bakal mau jadi petani gitu loh. Pernah nggak kamu bayangin gimana kalau Indonesia nggak ada lagi petani? Enggak. Indonesia kan? Wah gila sih itu pasti. Nggak pernah, saya nggak pernah bayangin. Pernah karena efek film. Enggak setuju dan enggak akan pernah bayangin itu. Pasti pernah. Jadi apa ya? Orang makan apa ya? Jangan nanti nasi kita masa diimpor juga. Impor semua nanti, paling kayak Singapura. Semua mahal. Indonesia itu kan negara agraris gitu. Jadi aku belum pernah bayangin kalau petani nggak ada di Indonesia. Sedih nggak sih? Padahal kan Indonesia tuh luas banget gitu kan. SDA-nya tuh banyak gitu kan, sayang banget anak muda zaman sekarang lebihnya ke teknologi dibanding alamnya, padahal kan sebenarnya bisa ke alam sih. Film-film Hollywood itu kadang menggambarkan, itu fiksi, menggambarkan kehidupan ini yang penuh dengan mesin, kehidupan ini yang udah nggak lagi hijau gitu kan. Bayangin aja ngeri banget. Pernah banget ngebayangin. Sampai aku tuh kan kuliah film. Jadi semester 3 itu semester 2 aku disuruh bikin cerita kan. Terus aku mikir gini, karena sebelumnya jangankan petani atau bahan makanan ya, kayak air aja di tempatku di Batam sendiri itu tahun 2040 air di Batam tuh udah nggak bersih. Diambil dari kampungku. Jadi tahun 2040 tuh air minum, air mandi semuanya diambil dari kampungku. Udah dari situ aku berpikir bikin cerita kan, kayak gimana nih kalau misalnya makanan tuh udah nggak ada di dunia ini lagi. Indonesia itu dianugerahi sama Tuhan itu tanah yang subur, alam yang bagus, hasil alam itu sudah disediakan untuk kita. Jadi dari aku sendiri, kenapa kok Tuhan sudah menyediakan seperti itu tuh, kenapa kita nggak berterima kasih, bersyukur dan selalu mengolah itu gitu loh. Jadi jangan sampai deh namanya petani itu sampai nggak ada di sini tuh, jangan sampai. Melihat sekarang ini ya, kemungkinan besar akan terjadi sih, karena lahan-lahan pertanian ditutup untuk jadi bangunan, jadi pemukiman, yang nggak menutup kemungkinan kalau suatu saat akan ada saatnya lahan pertanian itu habis dan nggak ada petani. Masa kita mau kayak orang luar yang pakai kentang yang bener aja, masa nasi rendang pakai kentang kan nggak mungkin, yang bener aja, gitu, iya. Tapi sempat kepikiran kayak pasti nanti zamannya aku aja sekarang udah hebat kata orang impiannya apa sih Mbak? Selebgram, YouTuber, lebih kayak aku mau cari nama nih biar orang endorse apa, nggak ada yang mau kepengen jadi petani atau apa ya. Siapa yang bakal mau jadi petani gitu loh. Istilahnya kalau mereka yang bekerja tapi yang menikmati yang maklar ini adalah jangan sampai di negara kita sendiri petani itu tidak ada seperti itu. Nah, kesadaran saya bentuknya dari diri sendiri. Kalau kita, siapa lagi kalau bukan kita gitu, untuk menyadarkan bahwasanya peran petani itu penting. Pernah nggak sih kamu berpikir kalau pandemi ini memulihkan alam yang sedang dirusak oleh manusia? Iya betul sih. Oh iya sih, iya banget. Pernah. Gimana ya? Menurutku ya ketika alam memulihkan dirinya sendiri, tapi sampah dari masker dan lain sebagainya itu juga bertambah loh. Dan itu kita nggak tahu mereka diolahnya kemana. Ada yang mulai berusaha mengolah ulang, tapi ada juga ya udah dibuang gitu aja. Apalagi di tempatku yang pasirnya putih, airnya jernih, biru lautnya, karang itu tumbuhan di sana tuh masih terlihat gitu. Tapi begitu kayak makin hari sebelum corona ya, makin hari kok makin sampah makin banyak, terus karang-karang banyak yang rusak. Mau nggak pandemi ataupun pandemi, kayaknya alam tuh bakalan terus ada dirusak gitu.
menurut saya pandemi ini kembali lagi ke apa ya istilahnya, introspeksi. Ada yang ngomong gitu ya. Tapi Mbak setuju atau punya pemikiran lain? Saya abstain. Maksudnya kan semakin sini pembangunan tuh kan semakin ada. Dan itu kayaknya nggak ada bedanya sih kayak mau pandemi atau enggak. Semua pasti terus berjalan kayak gitu. Kalau dibilang pandemi untuk saat ini selama 2 tahun, efek yang ditimbulkan itu bisa jadi ini untuk memulihkan ekosistem bisa. Apakah ini salah satu cara alam untuk menyeleksi manusia yang ada di bumi? Bisa aja gitu. Jadi mengurangi aktivitas kita para manusia yang terkadang berlebihan seperti itu. Aku merasa lebih baik ya, dari segi udara lebih bagus. Jadi kan waktu ke Jakarta waktu itu kebetulan pas lagi awal-awal lockdown ya. Terus kayak aku ngerasa lebih apa ya, kayak asap-asap itu tuh kayak Jakarta tuh bersih banget gitu. Kalau hari biasa kan macet, terus si awannya tuh abu-abu gitu kan. Pas pandemi jadi biru langit itu jadi lebih asri sih, lebih enak aja, seger aja gitu. Mungkin alam ini waktunya untuk, kemarin kita sudah istirahat dari polusi, itu sekarang alam tuh kayak lagi sedang bersenang-senang gitu loh. Untuk alam itu ada positive vibes-nya sendiri. Hikmah apa yang kamu rasakan saat pandemi? Apa ya, aku tuh malah mulai kerja nyanyi itu malah pas pandemi. Hikmahnya kalau misal untuk aku, Wah, banyak sih sebenarnya. Lebih kedekatan antara keluarga sih gitu. Lebih keluarga. Jadi jarang main, jarang nongkrong. Jadi lebih banyak waktu untuk keluarga dan untuk melakukan aktivitas itu lebih banyak di rumah. ternyata di rumah tuh banyak yang bisa dilakuin ya. Nggak cuma tiduran, nggak ngapa-ngapain, bisa bikin bisnis, gambar, bisa cocok tanam, menemukan passion yang sebelumnya tuh kita nggak ngeh kalau di situ ada. Biasanya yang lainnya sibuk kerja, sekolah gitu. Jadi kayak selama pandemi kan semuanya di rumah gitu kan. Jadi kayak lebih quality time aja. Ternyata kebersamaan itu penting. Nah, misalkan kalau pandemi kan aku di rumah dan aku bisa ngerasain kalau oh ini loh kebersamaan gitu, karena kan aku merantau gitu di Jogja. Kita lebih bisa menghargai waktu, terus juga kita bisa tahu sebenarnya orang-orang terdekat tuh siapa ke kita, yang ada buat kita tuh siapa aja tuh. Kita jadi tahu gara-gara pandemi ini kan. Lebih intinya tuh kalau Raka lihat di Indonesia itu masih belum memperhatikan tentang kebersihan gitu loh. Jadi lebih bersih sih. Yang biasanya kayak nggak peduli mau makan harus cuci tangan dulu, sekarang kayak wajib cuci tangan gitu. Kayak bersin gitu mereka nggak tutup. Jadi sekarang memang apakah harus ada pandemi biar mereka pada tahu, istilahnya begitu loh. Kemudian mengurangi bahan bakar kendaraan. Ya itu bagus buat kita karena lebih hemat, bagus juga buat bumi ya. Iya benar setuju. Hikmah yang saya dapat bahwasanya kita harus lebih menguatkan rasa sabar terhadap pandemi seperti ini karena kita nggak tahu gitu loh, dan kita mau nyalakan siapa gitu. Saya lebih bisa mengeksplor diri lebih dalam lagi karena kan banyak waktu untuk sendiri, banyak waktu untuk merenung, banyak waktu untuk meditasi, untuk lebih memahami diri sendiri tuh sebenarnya kamu tuh inginnya apa sih gitu. Terus ke depan kamu mau ngapa, jadi perenungan. Jadi aku ada rest juga, istirahat sebentar, kita renungin dulu apa yang udah dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan kita coba untuk mencari tetap berpikir, karena kan ya aku dalam dunia kesenian terus berpikir ya gimana nih caranya nih kita membuat satu hal karya yang mau nggak mau ya emang harus beradaptasi dengan pandemi. Dan kalau untuk dampak ke bidang usaha bisnis, karena usaha saya basisnya online, jadi dan orang-orang banyak yang di rumah, kan otomatis mereka akan stick sama gadget mereka. Jadi kemungkinan untuk usaha saya lebih berkembang lagi sangat besar. Jadi ya ada negatif ada positifnya lah gitu. Gitu. Apa nanti kalau misal pandemi udah selesai, apa mereka bakal lupa? Nah, itu yang sebenarnya di Indonesia tuh masih
sedikit kesadarannya gitu loh. Jadi kayak banyak banget hikmahnya dari corona ini gitu. Cuman waktu kita buat menikmati yang sekarang belum punya, social distancing. Artinya ya kembali kepada diri sendiri. Bagaimana kita menyikapin pandemi ini secara rasionalkah, secara emosionalkah, dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting poinnya adalah kita harus bersabar. Bahwasanya harapan kedepannya ya pandemi ini selesai seperti itu. Pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi industri yang paling bertahan, bahkan grafiknya naik pada saat pandemi. Kira-kira alasannya apa ya? Pertanian, peternakan, dan perikanan jadi lebih. Ya karena nggak mungkin kena dampak deh sama pandemi menurutku. Itu adalah sesuatu yang istilahnya demand-nya atau apa? Permintaannya itu nggak akan pernah berhenti. Benar. Karena semua orang butuh makan. Karena mereka banyak yang di rumah, terus otomatis lebih banyak. Malah kayaknya tambah naik gak sih? Apalagi pas lagi kemarin lockdown kan orang-orang di rumah pada nyetok-nyetok kayak gitu. Lagi orang-orang di rumah kan pada kayak, oh bosan, ngapain ya? Makan, ya kan? Pada akhirnya orang di rumah akan membutuhkan makanan. Manusia kan tetap makan, dan makan itu kan dari hasil Pertanian, peternakan, segala macam, itu hasilnya itu bisa maksimal, bisa didistribusikan kepada masyarakat. Sandang, pangan, papan. Sandang kan pakaian, pangan makanan, papan itu tempat. Mungkin ada di tiga itu karena orang lain itu membutuhkan itu gitu. Ya benar sih gitu, mereka tetap walaupun pandemi mereka tetap kerja dan mereka mencoba untuk berpikir positif menurutku bahwa Kembali lagi ke manusianya sih itu Mbak. Jadi tergantung dari manusianya sendiri apakah akan bebal atau akan menjadikan menjadikan kondisi pandemi ini membuat diri kita itu menjadi lebih baik, seperti itu sih menurut saya. Jadi ya itu kembali lagi ke manusianya.